Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Pak Fahmi. Pak Fauzi, mohon izin saya sebagai peserta CGP ingin meminta waktunya untuk mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan terkait bagaimana pengambilan keputusan dari pengalaman Bapak yang pernah Bapak lakukan. Dan tentunya saya sebagai peserta CGP ingin mendapatkan informasi, inspirasi yang tentunya akan menjadi bekal juga dan pemahaman serta penguatan dalam pengambilan keputusan untuk nantinya saya terapkan mungkin di dalam kelas, di sekolah gitu ya, dalam menerapkan kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Bisa dimulai langsung Pak? Ya, boleh Pak. Bismillah. Oke. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Fauzi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Boleh Pak ya langsungnya terkait persoalan dilema etika di SD Kuantum. Paling yang saya alami itu perihal kedisiplinan dalam penerapan untuk para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi peraturan ini yang kami terapkan bukan hanya untuk siswa, tapi bagaimana juga ini terapan peraturan ini pun diindahkan oleh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, dalam hal ini staf ataupun guru gitu. Nah, ada beberapa, tidak banyak, beberapa guru yang kehadiran atau datang ke sekolahnya ini melebihi dari jam yang sudah ditentukan. Nah, pada dasarnya kami menentukan kehadirannya pukul 7.25 paling telat. Namun ada beberapa yang hadirnya 7.35 atau lebih dari itu. Nah, bagaimana treatment saya untuk menyelesaikan persoalan, mungkin itu termasuk dilema etika ya Pak Fahmi. Kalau menurut saya, agar salah satu guru yang melanggar ketentuan ini itu di kemudian hari tidak dilakukan gitu. Nah, tahapan saya yang pertama adalah mencari data terlebih dahulu dengan mengeprint fingerprint ya, data kehadiran. Jadi based data dulu nih, kita print out dulu, kemudian dilihat apakah ketidaktepatan waktu ini emang terbiasa dilakukan menjadi habit, atau emang hanya tentatif ya, sesekali dikarenakan situasi atau kondisi yang tertentu yang di luar praduga kita itu salah gitu. Nah, itu hal yang saya lakukan. Ini saya lakukan di kurang lebih bulan Mei ya. Jadi ada di antaranya ya di bawah 3 lah ya, di bawah 3 orang itu saya print out tuh, dan kemudian benar kenyataannya ada. Jadi dari hasil print out itu, based on data itu ternyata melebihi dari jam yang ditentukan. Nah, kemudian setelah itu ada barulah saya melakukan konfirmasi gitu, atau memverifikasi apa yang menjadi kendala orang itu, guru itu, sehingga tidak tepat waktu gitu. Saya tanya dengan kemampuan dan skill saya, diantaranya adalah metode coaching, saya sampaikan, dan alhasil ternyata praduga itu apa yang menjadi asumsi teman-teman yang menjadikan satu asumsi kurang baik buat dirinya juga dan buat informasi saya, akhirnya terkantor ke Pak Fahmi. Ternyata bukan karena kebiasaan yang dijadikan dijadikan perilakunya menjadi demikian, tapi karena ada kondisi yang benar-benar di luar daripada kemampuannya. Itu diantaranya kondisi istrinya sedang hamil besar,
harus mengantar ke klinik, terus menjaga anaknya, terus bergantian kendaraan gitu. Nah, hal ini yang tidak diketahui oleh teman-temannya sehingga menjadilah polemik sebetulnya. Tapi setelah saya menyampaikan melalui metode coaching itu dan saya tahu, maka saya berdua dengan orang itu mencari solusi yang supaya di bulan selanjutnya di kemudian hari itu meminimalisir minimal ya maksimal optimalnya adalah kembali sesuai dengan ketepatan waktu yang ditentukan. Hasilnya sih alhamdulillah Pak Fahmi ya, setelah diajak ngobrol bareng itu hasilnya sudah tepat waktu sekarang gitu. Itu yang pertama kita. Terima kasih Pak Fauzi. Berarti cara mengidentifikasi yang Pak Fauzi lakukan yang pertama bersama data ya, dengan memanfaatkan data dari fingerprint, lalu Bapak mengkonfirmasi secara langsung dengan pendekatan coaching, dan diakhiri dengan mencari solusi untuk supaya tidak terjadi lagi. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Betul ya, tapi tetap itu menjadi perhatian semua ya Pak, agar satu dua orang yang mungkin mengalami ketidaktepatan waktu itu tidak diikuti juga oleh semua. Maka ya case close-nya sih bukan hanya di antara saya dengan si pihak A si pihak B, tapi saya sampaikan kepada teman-teman di dalam forum rapat terbuka gitu, agar tidak ada lagi hal yang menjadi percikan negatif kepada teman-teman yang lain dan bahwa itu sudah ditindaklanjut oleh kepala sekolah gitu. Dan itu menjadi perhatian semua agar sama-sama semua melakukan apa yang menjadi peraturan siswa dan juga untuk berlaku buat guru dan semuanya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Sudah cukup jelas bagaimana tadi cara Bapak dalam mengidentifikasi ya, sangat menarik sekali. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Nah, dua kepentingan ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kira-kira bagaimana tuh Pak menjalankan pengambilan keputusannya? Kalau misalkan dikasih contoh dulu, contohnya Pak yang lebih mungkin contohnya seperti ada dua guru yang sedang berdebat ya, memikirkan dekorasi panggung gitu. Satu sisi benar juga si dekorasi ini tempatkannya sebelah kanan atau di sebelah kiri. Oke. Ini ada Pak di case yang lain ya Pak, terkait konsep acara Pak. Jadi ada satu ketua panitia yang keduanya anggota dari PIC acara saat kegiatan keagamaan. Nah, kami di sekolah ini ada kegiatan namanya Pekan Ramadan Indahnya Kebersamaan. Nah, saat itu ketua pelaksana memimpin rapat di satu ruangan, kemudian menyampaikanlah gagasan, idenya dan juga konsep acara secara detail. Nah, kemudian ada satu anggota yang itu masuk ke dalam kepanitiaan di acara, itu menyampaikanlah ide dan gagasannya berbeda tuh. Tapi sama-sama ide gagasannya tuh bagus semua. Yang satu lebih ke literasi kentalnya dan ingin mengalokasikan banyak waktu untuk terapan literasi di dalam acara kegiatan keagamaan. Yang satu lagi karena sebagai ketua dia punya konsep juga dan punya output di akhirnya itu juga bagus. Dia lebih kental ke kegiatan karakter siswa gitu muatannya. Nah, tapi titik temu ketika dianalisis baik secara waktu dengan juga konten itu nggak masuk semua, nggak bisa diakomodir kedua tujuan konsep yang bagus dua-duanya ini. Maka saya menyampaikan dalam forum itu, karena ini adalah kegiatannya adalah kegiatan keagamaan, kita concernnya adalah kepada karakter. Nah, dalam hal ini karakternya adalah karakter religius gitu. Sedangkan literasinya itu tetap dimuat, disisipkan di beberapa konten-konten lain. Tapi ada beberapa part dari program literasi yang tidak bisa dilakukan di kegiatan keagamaan
itu diakomodir setelah kegiatan keagamaan gitu. Jadi yang ketua panitia ini juga dihargai karena sebagai posisinya ketua memiliki kewenangan ya, penuh porsinya dan akhirnya juga berjalan. Dan yang literasi anggota acara ini pun dia merasa dibimbing, merasa diakomodir juga kebutuhannya karena tidak sepenuhnya dihilangkan tapi dipindah alihkan waktunya saja. Itu sih Pak yang pernah dialami. Jadi kalau yang saya tangkap berarti Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan ketika ada di posisi benar, dua-duanya benar atau dua-duanya mengandung nilai kebajikan, diawali dengan analisis kebutuhan dulu ya. Jadi kebutuhannya dilihat dari kebutuhan waktu, efektivitas, begitu Pak? Ya. Kemudian setelah itu baru diakomodir semuanya, kira-kira solusi yang tepatnya seperti apa gitu ya. Untuk kasus ini ada yang dijalankan di dalam acara dan ada yang dijalankan sebelum atau sesudah acara. Iya, demikian Pak. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan pengambilan keputusan? Ya, yang pertama tentunya saya akan melibatkan support system yang lingkup terdekat ya Pak. Saya punya wakil di sini di dalam kurikulum. Kalau misalkan keputusannya ini terkait tentang kurikulum, ya maka saya pasti lebih banyak komunikasi dengan bidang kurikulum nih. Kalau ada kaitannya dengan kesiswaan atau dengan keguruan atau staf yang lainnya, pasti akan melibatkan banyak ke wakil kesiswaan. Kalau ada kaitannya terkait keputusan ini dengan fasilitas, nah maka kami ajak porsi banyaknya diskusi dengan ini Sapras, atau terkait dengan keuangan saya bendahara. Namun porsi yang dominan ini ya tidak serta merta kami tinggalkan ke 3 wakil bidang saya yang lain. Nah setelah kami berunding berdua, kami coba ajak yang lainnya, kami musyawarah. Nah setelah itu selesai, kami carilah informasi dari teman-teman yang lain gitu. Setelah itu mengkonfirmasi ke teman-teman yang lain, baru saya punya banyak input informasi agar ketika pengambilan keputusan ini hasilnya bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan ego, tapi benar berdasarkan input informasi dari yang orang-orang menurut saya pribadi tepat gitu untuk dijadikan salah satu rekomendasi pemilihan dan keputusan yang saya ambil gitu Pak. Menarik sekali ya Pak ya, terkait langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan, sangat komprehensif sekali, sangat urut sekali, dan itu poinnya bagaimana Bapak mengakomodir semuanya, memfasilitasi, mendengar semuanya sehingga keputusan ini berdasarkan kepentingan bersama begitu ya. Kalau boleh saya kasih contoh ya Pak, ya. Yang lagi update ini kan ada salah satu guru yang kondisi kesehatannya belum bisa memungkinkan untuk dilanjutkan bersama siswa di kelasnya, dan ini posisinya sentral juga Pak. Ya, beliau sebagai wali kelas, beliau juga sebagai wakil bidang kesiswaan bahkan gitu kan, dan juga beberapa kegiatan pun harus tertumpu dipandu oleh kesiswaan gitu. Nah maka yang kami lakukan untuk supaya win-win solution lah ini ya Pak, yaitu kami ngobrol dulu nih dengan tim inti dulu yang tadi wakil bidang semua, kemudian kami cari tahu kepada support system di dirinya itu siapa sih selain dari orang terdekat di sekolah itu gitu. Nah selain paralel wali kelasnya, kami cari tahu ke keluarganya gitu kan, seberapa intens dan seberapa besar support dan dukungan keluarga kepada dirinya supaya kembali sehat dan benar-benar muncul meningkat kembali gitu kepercayaan dirinya gitu. Nah setelah itu kemudian kami rundingkan kepada teman-teman semua bahwa ada teman kita yang sedang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk kita
lanjutkan di sementara beberapa waktu ini. Nah setelah itu selesai, karena yang punya kebijakan dan juga keputusan seutuhnya ada di direksi, tapi kami membawa hasil ini hasil dari musyawarah yang mufakat, semua sudah bulat gitu. Akhirnya kami sampaikan kepada direksi dan direksi pun menerima dengan cepat keputusan dari direksi penawarannya untuk sementara diistirahatkan dulu gitu. Karena informasinya sudah utuh. Jadi itu sih Pak kira-kira. Jadi dengan mengumpulkan informasi secara utuh sebagai bahan untuk mengambil keputusan ya, berdasarkan kesepakatan mufakat gitu ya. Ya. Itu sangat luar biasa ya Pak. Saya sangat terinspirasi untuk melakukan cara-cara tersebut ya Pak. Kemudian terkait pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi? Ya, kalau bicara efektif berarti kan bicaranya tidak mengeluarkan banyak energi, menghamburkan waktu, tapi tepat sasaran dan juga bisa diterima gitu oleh orang tersebut. Nah, dalam hal ini saya punya ya satu case lah yang buat diri saya juga diuji ya Pak Fahmi ya, dari sisi profesionalisme kerja saya, integritas saya dan juga kinerja saya gitu. Jadi ada ya beberapa lah ya case yang informasinya bukan hanya dari teman-teman guru, juga dari staf lain gitu ya, terkait ketidaktepatan waktu sih Pak gitu. Nah kami langsung aja Pak, jadi diajak bicara saja, to the point saja, kemudian disampaikan gitu, disampaikan peraturan, review lagi, kemudian diajak untuk merefleksi seberapa tingginya keinginan untuk memperbaiki kinerja dan juga kesadaran untuk bisa bersama-sama kembali berkembang di SD Kuantum. Berarti yang saya tangkap berarti Bapak dari yang paling efektif itu dengan cara to the point, caranya dengan melakukan diskusi, kembalikan kepada berbasis peraturan ya. Lalu nanti dijabarkan kembali bagaimana caranya agar bisa kembali kepada peraturan yang sudah disepakati gitu ya Pak. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sedang dihadapi atau yang sudah pernah dihadapi? Tantangan ya Pak dalam pengambilan. Ini boleh nanti diklarifikasi sama Pak Fahmi ya, kalau sekiranya saya kurang tepat mengutarakan contoh ya Pak ya. Di antaranya ini baru kemarin ya Pak, jadi ini terkait pengambilan keputusan terhadap terhadap kaitannya dengan orang tua Pak. Gitu. Terhadap dengan orang tua tentang apa? Tentang program sinergi dari komite. Itu ada program sinergi dari komite, diantaranya itu kami berdiskusi dengan komite akan adanya istilahnya adalah dana sinergi orang tua ya, untuk mensupport kegiatan komite gitu. Jadi komite dan sekolah menginformasikan kepada orang tua untuk memberikan iuran lah gitu Pak, dengan nominal sekian. Namun itu tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan karena ada beberapa orang tua yang belum sepakat dengan keputusan itu. Berarti kan itu ada dilema gitu ya Pak ya. Belum sepakat. Nah dilema etikanya kalau menurut saya adalah karena ada juga regulasi Pak di dalam Permendikbud, dalam penggalangan dana itu
tidak boleh untuk memungut biaya ke orang tua ya. Gitu. Nah, akhirnya keputusan yang menurut saya tepat adalah kami kembali lagi berdiskusi dengan komite, kemudian mencari titik tengahnya, gitu, mencari jalan keluarnya, karena secara regulasi terbentur dan secara kesepakatan di orang tua juga tidak memenuhi forum gitu ya, dan tidak sepakat gitu. Dan akhirnya bagaimana supaya tetap komite dan sekolah bersinergi dengan juga di support dana yang ada, maka yang tadinya iuran wajib itu akan digulirkan, sementara diganti Pak gitu menjadi iuran sukarela gitu. Nah, itu yang akhirnya diterima keputusan itu baik oleh komite ya secara intinya dan seluruh orang tua pada umumnya. Dan itu yang perjalanan panjang, karena yang kami lakukan adalah juga di belakang itu dengan cepat dan juga singkat, kami mengajak juga diskusi ya kepada tim inti komite dan beberapa teman-teman wakil di sini. Itu tantangan yang Pak Fauzi hadapi ya dalam pengambilan keputusan. Jadi karena yang dilakukan oleh Pak Fauzi kembali kepada aturan-aturan yang sudah menjadi regulasi ya di kebijakan-kebijakan pemerintah, aturan-aturan Parmen, mungkin seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk sama prosedur seperti apa yang selama ini dijalankan? Ya. Nah, sebetulnya ini tadi nyambung ya Pak kaitannya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi pastinya tata kelola atau jadwal tertentu itu akan muncul setelah beberapa kejadian yang baru ya Pak. Tapi kalau kejadiannya sudah berulang, itu pastinya sudah akan ada treatment sebelumnya, dan itu sudah pasti ada tata kelola atau jadwal tertentu. Nah, semacam case yang tadi di awal belum disiplinannya itu sudah ada Pak jadwal tertentu treatmentnya mau ngapain gitu. Tapi bukan kadang-kadang, tapi saat merefleksi pasti ada hal yang perlu penyempurnaan gitu. Nih apa nih yang kurangnya? Jadwal sudah, peraturan sudah, himbauan sudah, direct langsung bicara juga sudah. Ini apa nih yang belum? Berarti ada sistem yang perlu dilengkapi gitu Pak. Nah, saya dari jadwal tertentu ini saya buatlah SOP Pak, standar operasional prosedur, dari kurikulum, dari kesiswaan, dari sarana prasarana. Agar apa? Agar semuanya tersistem. Jadi bukan manual lagi, bukan sering diingetin lagi, tapi rujukannya udah jelas nih, guidance-nya ada itu SOP tadi. Udah dirujuk aja ke situ gitu. Nah, itu diantaranya, dan alhamdulillah ini SOP pun nggak boleh diberikan langsung, tapi harus disosialisasikan, dan itu harus berkala Pak. Gitu berkalanya. Kalau dari saya per akhir bulan Pak, per akhir bulan kita cek SOP ini dilakukan belum dilakukan, sampai benar-benar ajak nanti. Ini seragam nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, guru mato sampai guru walas, baik dari peraturan kesiswaan, peraturan kurikulum, dan juga sarana prasarana fasilitas sekolah. Ini benar-benar sudah by guiding book dan by system gitu. Nah, dengan sendirinya nanti orang-orang yang baru datang ataupun baru bergabung itu dia sudah mengikuti itu tanpa lagi banyak kita effort untuk mengingatkan, untuk buat lagi gitu. Jadi emang harus punya sistem sih Pak. Nah, itu diantaranya jadwal tertentu itu. Jadi memang untuk supaya menghindari dilema penyelesaian dari setiap kasus agar tidak timbul dilema etika, Bapak membuat sebuah guidance gitu ya, panduan untuk semua guru yang bentuk
kemudian prosedurnya Bapak kembali kepada kebutuhan si masalah atau kasus itu. Ya, betul Pak. Kemudian berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika itu selama ini? Ya, selama saya di sini sih yang membantu ya, membantu pastinya diri saya sendiri Pak. Diri saya sendiri harus punya kesadaran dulu Pak untuk mau menyelesaikan dan menyempurnakan gitu. Karena kalau misalkan kita mau nyari dulu support sistemnya dari luar, kalau kita nggak punya kesadaran dan kemauan untuk menyelesaikan itu, pasti dirasain sama support system di luar itu. Nah, setelah dari sayanya beres selesai, baru saya akan nyari yang benar-benar satu vibrasi, satu energi, dan satu visi dengan saya. Gitu. Saya cari ya yang satu visi dengan saya, pastinya yaitu wakil-wakil yang terdekat dengan saya Pak. Gitu. Dan ini saya sudah merasa Pak, satu visi, satu misi juga. Itu support system yang menurut saya di jenjang SD ini bisa kuat sih Pak. Gitu. Karena akan kuat keluar, akan kuat ke tim besar. Kalau tim kecil yang saya ada di dalam lingkup saya ini benar-benar harus satu rasa, satu misi, satu visi, satu persepsi dulu gitu. Maka support system itu nanti akan dengan sendirinya bahkan itu akan besar gitu. Gitu. Bahkan nggak diminta pun dukung gitu. Berarti dimulai dari diri sendiri, kemudian melibatkan orang-orang terdekat, dan nanti dengan sendirinya semuanya akan mendukung. Dan kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya oleh Bapak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah etika? Ya, yang pertama adalah harus cermat Pak. Satu cermat ya. Jadi kecermatan ini pastinya tidak instan Pak. Jadi butuh apa ya? Satu butuh ketulusan dalam memutuskan keputusan ini berdasarkan profesionalisme kerja, berdasarkan juga ketentuan, dan intinya adalah untuk kemaslahatan gitu. Jadi cermat itu. Yang kedua adalah yang bisa saya ambil dari selama saya di SD Kuantum ya Pak ya di sini, yaitu kesungguhan Pak. Ya, jadi dari kesungguhan untuk bisa memutuskan yang benar-benar ya win-win solution, nggak ada lagi sebetulnya ya gitu. Baik masalah untuk semua gitu. Jadi kesungguhan, sungguh apa ya? Kesungguhan untuk benar-benar mau menuntaskan benar-benar sampai selesai gitu. Sehingga tidak ada ya yang namanya puas tidak bisa memuaskan banyak pihak, tapi setidaknya gitu ya tepat gitu dalam keputusan ini, karena kita bukan sedang lagi bercanda, bukan sedang lagi bermain, tapi sedang memikirkan apa ya Pak, akhir yang baik untuk semuanya. Maka ya butuh kesungguhan itu. Jadi cermat dan sungguh-sungguh sih Pak. Cermat dan sungguh-sungguh ya Pak ya. Sangat luar biasa sekali Pak apa yang sudah Bapak alami, lalu Bapak petik pembelajarannya, dan tadi tergambar beberapa prinsip hasil akhir yang Bapak inginkan berbasis hasil akhir. Terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya. Saya sebagai peserta GP sangat terinspirasi dan banyak tergambar juga dari pemahaman yang sebelumnya saya dapatkan dengan wawancara bersama Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah sehat. Bismillah, mohon izin saya minta waktunya sebentar untuk wawancara berkaitan dengan tugas CGP. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada Miss Rati selaku pimpinan di sekolah. Boleh langsung dimulai saja? Ya. Jadi gini Miss Rati, untuk pertanyaan pertama, selama ini
bagaimana Misrati dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi itu artinya kita merasakan oh ini kayaknya ada dilema gitu kan ya. Sebenarnya sih secara otomatis ya biasanya begitu kejadian itu kita udah langsung melihat nih, ini sepertinya ada dua sisi yang perlu dipertimbangkan gitu kan. Jadi sebagai contoh misalnya oh ada guru yang membuat kesalahan gitu kan. Di satu sisi itu perlu segera diperbaiki kan. Tapi di sisi lain mungkin kondisi gurunya saat itu, kalau saat itu juga kita sampaikan gitu kan kritikannya atau masukannya, belum tentu dia bisa menerima kan. Jadi dari situ aja kita bisa melihat sebenarnya etika nih. Jadi nggak bisa perlu melihat situasi dan kondisi kapan saatnya tepat untuk kita menyampaikan sesuatu. Oh, jadi cara mengidentifikasi yang dilakukan oleh Misrati itu dengan cara melihat situasi dan kondisi ya kepada orang tersebut. Iya, termasuk juga melihat urgensinya sih. Oh, urgensi. Kalau misalnya itu sangat, jadi ada skala prioritas kan ya Pak. Kalau misalnya ternyata sangat urgent, mau langsung aja gitu, ya kan, daripada membahayakan atau mengarah ke keselamatan dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya ini kalau misalnya diputuskan untuk besok kira-kira pasangan dan kondisinya lebih baik, lebih baik, terus hasilnya tidak kontraproduktif gitu ya, lebih baik itu bisa terjadi. Oke, baik. Baik, Misrati, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Misrati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, tapi dua kepentingan ini sama-sama benar dan punya nilai-nilai yang benar juga. Itu bagaimana menjalankan keputusan? Selama ini sih biasanya yang pertama kali dilihat adalah kepentingan kelompok dan aturan kepegawaian. Contoh misalnya kalau misalnya kita itu waktu kerjanya hari Senin kebutuhan terus sebelum sekolah. Kalau misalnya ternyata ada kepentingan salah satu guru misalnya atau kepentingan saya sendiri lah, ya, penting nih misalnya harus ikut rapat KKS misalnya, tetapi ada hal yang urgent di sekolah yang tidak bisa ditinggalkan, saya akan lebih mementingkan yang kepentingan kelompoknya dulu. Kecuali kalau misalnya saya tidak ikut berdampak lebih parah ke sekolah gitu kan, itu akan saya lebih memilih untuk melakukan dulu, dan di sini mungkin mendelegasikan ke kami misalnya. Jadi sebenarnya balik lagi ke dampaknya kira-kira nanti seperti apa gitu. Jadi ada pertimbangan skala prioritas, urgensi. Jadi melihat urgensi, skala prioritas, walaupun keduanya itu sama-sama benar dan sama-sama penting, tapi dilihat juga bagaimana urgensi sama dampak kedepannya. Baik, terima kasih Misrati. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya Miss ya, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Misrati lakukan selama ini dalam mengambil keputusan. Tadi sih yang pertama itu ya, ada skala prioritas dulu dan pertimbangan atas dampaknya gitu. Tapi kadang-kadang kalau kasusnya lumayan berat gitu ya, maksudnya kalau bukan cuma sekedar rapat atau harus meninggalkan sekolah, misalnya ada keputusan yang bisa berpengaruh cukup besar gitu ya, kepada seseorang atau seorang siswa atau kepada seorang guru gitu. Dan itu dampaknya lumayan bisa berat, itu biasanya saya yang pertama mungkin diskusi dulu dengan kepala sekolah. Mentok nih misalnya berhenti diskusi dengan sesama kepala sekolah gitu. Maksudnya mungkin mereka kan sudah lebih dulu jadi kepala sekolah, mungkin ada masukan, ada kasus begini nih, kami mau coba kayak gini, ada pandangan
second opinion gitu kan. Ya, jadi ada hal-hal yang bisa dilihat pertimbangannya. Sometimes dari situ kita akan mendapatkan insight sih gitu ya. Oh ya ternyata kita bisa belok dulu nih dari sini gitu. Jadi ambil strateginya seperti itu. Masih mentok juga misalnya gitu. Baru ke direksi. Jadi ada tahap-tahap yang saya lakukan tergantung dari urgensinya. Tapi kalau misalnya itu bisa diselesaikan sendiri, tetap aman, selesaikan sendiri. Tapi kalau misalnya ini perlu dari pemimpin, nanti harus melakukan. Baik, berarti langkah-langkah yang dilakukan disesuaikan dengan urgensi juga, dan untuk melakukannya dengan bertahap ya, disesuaikan juga dengan urgensi, dengan masalahnya gitu kan. Ada yang bisa diselesaikan dengan sendiri, juga ada yang harus melibatkan orang lain, bahkan sampai pada direksi gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Miss Rati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah? Yang efektif ya salah satunya misalnya melibatkan ketua audit sih kan. Itu salah satu cara yang efektif. Walaupun ada hal-hal yang memang sifatnya itu harus sama kan. Maksudnya kita ada standar yang harus disamakan. Itu kan mau nggak mau kita harus mengejar standar itu. Tapi dengan adanya Wakabi ini kan jadi saya terbantu kan. Jadi ke teman-teman guru yang lain itu bisa ada pertanyaan apa gitu. Jadi mereka juga berperan penting supaya keputusan yang sudah kita ambil ini bisa dijalankan. Oke. Berarti melibatkan Wakabid ya dalam mengambil keputusan yang lebih efektif. Kemudian apakah Miss Rati memiliki sebuah tata kala ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Miss Rati langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk dan prosedurnya seperti apa Miss di sekolah yang dijalankan? Mungkin karena saya terbiasa dengan skala prioritas itu ya, jadi ada yang penting tapi tidak urgent. Itu mungkin tidak akan diselesaikan sekarang, gitu kan. Kita lihat ya penting berarti ya kalau bisa dikerjakan sekarang lebih baik. Tapi kalau misalnya ada yang urgent, lebih urgent, berarti harus yang urgent dulu kan yang diselesaikan, gitu kan. Jadi tergantung masalahnya sih sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ada empat wilayah itu, yang pertama dia penting dan urgent, berarti itu yang harus duluan kan. Kemudian ada yang penting tapi tidak urgent. Nah artinya itu harus selesaikan dulu yang penting dan urgent, gitu kan. Kalau masalah dilema etikanya penting dan urgent ya itu harus diselesaikan. Kalau perlu dengan Wakabid ya berarti Wakabidnya harus dipanggil hari itu. Kalau kira-kira tidak memungkinkan, misalnya Wakabid lagi sibuk atau lagi apa ya mau harus diambil segera keputusan. Kenapa? Karena dia udah penting, urgent lagi. Gitu. Kemudian kalau misalnya dia penting tapi tidak urgent, artinya penting sih tapi masih bisa nih, misalnya nanti saya kejadian lagi gitu ya, sore bisa kumpul dulu sama Wakabid, terus kalau diambil keputusannya baru besok kondisi akan tetap aman gitu ya, masih bisa ditangani dengan baik. Ya itu berarti penting tapi tidak urgent gitu kan. Terus ada juga yang tidak penting dan tidak urgent ya, kayak gitu ya udah nggak usah dipikirin kan. Yaudah itu nanti dulu gitu ya. Itu paling belakangan. Nah tapi ada juga yang kadang-kadang tidak penting tapi urgent. Nah yang tidak penting tapi urgent ini ya nggak penting sih tapi harus diselesaikan duluan. Nah jadi balik lagi ke jenis masalahnya itu. Nah, jadi begitu kita lihat ada kondisi ini, untuk sensitivitas ini tuh tingkat urgensinya seperti apa, tingkat priority rate-nya seperti apa. Jadi melihat ada jenis masalahnya dulu. Kalau jenis masalah ini urgent, berarti harus segera. Kalau tidak terlalu urgent bisa dijadwalkan. Kalau urgent bisa langsung diselesaikan pada hari itu juga. Jadi ada hal yang nggak mungkin bisa dibesokin sih. Contoh misalnya kasus anak
adakah lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Miss, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Miss Ratih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada peraturan ya. Jadi Ada misalnya ada peraturan. peraturan yang jelas gitu. Sebenarnya membantu sih. Karena kalau tidak ada peraturan yang jelas, contoh misalnya kehadiran guru gitu kan, atau kehadiran siswa kan kalau misalnya tidak ada tata tertib misalnya kan, saya ada kasus apa, tapi tidak ada tata tertib yang mengatur hal itu, nah itu kan dilema etikanya jadi berat banget ya rasanya gitu, karena untuk kita memperbaikinya tidak ada dasar yang kuat. Tapi dengan adanya tata tertib yang jelas, jelas, kita untuk mengkomunikasikannya lebih mudah. Jadi melihat ke kepentingan kelompok ini loh, kita tuh harusnya melakukannya sesuai standar ini, berdasarkan standar ini, gitu. Sehingga walaupun misalnya orang atau si guru atau siswa ini sebenarnya di sisi lain ada hal yang lain ya. Contoh misalnya peserta didik dia banyak meninggalkan waktu belajar, alasannya karena harus ikut orang tuanya buat, ya kan, kita pernah kan mengalami itu. Tapi kemudian ditanya ke orang tuanya karena tidak bisa ditinggal anaknya begini. Sementara dengan banyaknya dia absen di sekolah kan tidak bisa mengikuti pembelajaran yang benar, ya kan? Itu kan dilema etika yang ini anak satu sisi harus sekolah, aslinya harus cukup gitu. Tapi di sisi lain orang tuanya kurang kooperatif gitu ya. Maksudnya gimana lah caranya, misalnya anak ini di rumah ditemenin sama mbak lah atau gimana gitu, tanpa adanya peraturan yang jelas itu mengkomunikasikan ke orang tuanya susah kan. Tapi dengan adanya tata tertib yang jelas gitu, minimal kehadiran harus berapa persen, sekarang sudah berapa persen absennya kita. Jadi faktor yang membantu dan mendukung dalam pengambilan keputusan dari setiap kasus itu dengan adanya peraturan. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Miss Ratih petik dari pengalaman Miss Ratih mengambil keputusan dilema etika? Apa ya, intinya sebagai kepala sekolah memerlukan sensitivitas. Memerlukan sensitivitas. Jadi melihat kondisi peserta didik, melihat kondisi teman-teman guru, gitu. Apalagi kita kan lumayan banyak kegiatannya ya, dan lumayan padat. Jadi kapan harus diajak lari, kapan kita slow dulu ya gitu. Sebenarnya sih kalau ngikutin ritme saya kayaknya lari terus ya. Tapi kalau misalnya terlalu kan kita juga bisa melihat kan sekarang teman-teman udah fokus nih gitu kan. Kalaupun kita paksa lari kan nggak akan nyampe gitu kan. Lebih baik di recharge dulu, baru nanti sekali lagi berarti kan itu butuh sensitivitas. Jadi kita mau melaksanakan program ini nih sebenarnya itu kayaknya ini ya kurang tepat ya kalau kita paksakan dilakukan sekarang. Kalau tidak terlalu urgent, dulu sedikit gitu. Tapi kalau memang sangat urgent ya mau mau gitu ya. Karena itu tadi, karena kalau udah penting urgent lagi gitu kan ya. Tapi kalau penting tapi belum urgent, kita lihat sampai kapan nih kita bisa nunggu gitu kan. Masih bisa ditunggu sampai 2 hari, maksimal seminggu lah. Kalau setelah itu masih nggak ada progres, saya udah ajak lagi aja gitu kan. Nanti juga udah capek dapat suruh istirahat. Itu Pak ini kalau di sekolah seperti itu. Berarti apa yang bisa dipetik dari pengalaman mengambil keputusan itu sensitivitas yang bisa kuncinya supaya nanti dalam pengambilan keputusan ini tepat. Ya, walaupun itu jam terbang juga kalau harus Jam terbang. jam dan juga
kasih Mas Raffi atas waktunya. Dari beberapa pertanyaan tadi sudah sangat menginspirasi. Semoga saya sebagai CPT bisa mengambil inspirasi-inspirasi yang sudah dilakukan oleh Mas Raffi di sekolah. Dan terima kasih juga atas waktunya. Mungkin cukup sekian. Semoga bisa terus membantu di tugas-tugas berikutnya. Terima kasih Mas Raffi. Terima kasih Pak. Mari seperti. Assalamualaikum.